Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat pagi dari halaman Rektorat Universitas Negeri Padang, bersua kembali dengan saya Profesor Dr. Irmanto SPD Hum dalam mata kuliah Dialektologi. Para mahasiswa, sehat itu adalah kehidupan, beribadah itu adalah kehidupan, berpikir positif adalah kehidupan. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat adalah hakikat kehidupan itu. Para mahasiswa, untuk pertemuan yang pertama ini, dalam mata kuliah dialektologi, kita akan membahas pengertian dan ruang lingkup dialektologi. Ikutilah uraian berikut ini. Para mahasiswa, pada pertemuan 1 dalam mata kuliah dialektologi ini, kita akan membicarakan pengertian dan ruang lingkup dialektologi. Pada kesempatan ini, kita lebih dahulu akan membicarakan asal-usul kata dialektologi. Kata dialektologi terdiri atas kata dialek dan kata logi. Kata dialek berasal dari kata dialektos dalam bahasa Yunani. Dialektos menunjuk pada keadaan bahasa yang menyatakan perbedaan kecil di dalam bahasa Yunani. Perbedaan kecil di dalam bahasa tersebut adalah tidak mengakibatkan para penutur atau isolat tersebut menganggap sebagai bahasa yang berbeda. Jadi, dalam bahasa Yunani tersebut, para penutur tidak menganggap sebagai suatu bahasa yang berbeda, walaupun terdapat perbedaan kecil. Kemudian, kita bicarakan asal kata logi. Para mahasiswa, kata logi berasal dari kata logos dalam bahasa Yunani. Logos berarti ilmu. Dengan demikian, dialektologi adalah ilmu yang mempelajari dialek dalam satu bahasa atau mempelajari dialek-dialek atau beberapa dialek dalam suatu bahasa yang dikaji tersebut. Berikutnya, kita bicarakan pengertian dialektologi. Para ahli menjelaskan dialektologi adalah ilmu yang mempelajari variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok penutur suatu bahasa. Jadi artinya dialektologi selalu mengkaji, menemukan, mempelajari variasi bahasa yang digunakan para penutur di dalam suatu bahasa. Variasi-variasi itu terdapat di dalam satu bahasa. Berikutnya, Panitia Atlas Bahasa-Bahasa Eropa menjelaskan bahwa dialek adalah suatu sistem kebahasaan yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk membedakannya dari masyarakat lain yang bertetangga yang mempergunakan sistem yang berlainan walaupun erat hubungannya. Artinya pula, dialek adalah salah satu varian yang berbeda dengan varian lainnya di dalam satu bahasa itu. Para mahasiswa, ahli lain juga menjelaskan bahwa dialek adalah suatu bentuk bahasa yang berada di bawah standar. Artinya berada di bawah bahasa yang standar. Selain itu, dijelaskan juga dialek adalah suatu bentuk bahasa yang statusnya lebih rendah.
Jadi ada juga yang mengatakan bahwa dialek itu adalah satu bentuk bahasa atau tuturan yang statusnya lebih rendah dibanding bahasa standar tentunya. Ada juga yang menjelaskan bahwa dialek adalah suatu bentuk bahasa yang sering dianggap sebagai bentuk bahasa yang kasar. Selain itu, ada juga yang menganggap dialek adalah suatu bentuk bahasa yang secara umum dikelompokkan sebagai bahasa kaum tani, bahasa kelas pekerja, atau bahasa kelompok lain yang kurang berprestise. Para mahasiswa, dialek juga dianggap sebagai beberapa bentuk penyimpangan dari suatu norma atau bentuk bahasa yang benar atau bahasa yang baku. Ahli lain juga menjelaskan istilah dialek menunjuk pada variasi atau perbedaan suatu bahasa, baik secara gramatikal, secara leksikal, maupun secara fonologis. Para mahasiswa, dialek juga dijelaskan suatu ragam bahasa yang dapat dibedakan dengan tegas dari ragam bahasa lain berdasarkan ciri-ciri penyebutan, kosakata, dan tata bahasa. Berikutnya, dialek juga dijelaskan sebagai seperangkat bentuk ujaran yang memiliki ciri-ciri yang sama dalam tata bunyi, kosakata, morfologi, dan sintaksis yang dimiliki oleh setiap kelompok. Dengan penjelasan para ahli di atas, dapat kita simpulkan hal yang sangat penting tentang dialek, yakni dialek adalah bagian dari suatu bahasa. Kemudian, yang perlu juga kita pahami adalah dialek adalah ujaran yang memiliki perbedaan kecil dalam suatu bahasa. Para mahasiswa, berikutnya kita jelaskan 3 ciri dialek. Pertama, dialek adalah perbedaan dalam kesatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Dapat kita pahami bahwa dialek adalah varian tertentu dalam bahasa yang berbeda dengan varian lainnya dalam bahasa tersebut, sehingga bahasa itu tetap satu kesatuan walaupun terdapat perbedaan-perbedaan. Varian yang berbeda-beda itu kita sebut dengan dialek. Yang kedua, dialek adalah seperangkat bentuk ujaran setempat yang berbeda-beda yang memiliki ciri-ciri umum dan masing-masing lebih mirip sesamanya dibandingkan dengan bentuk ujaran lain dari bahasa yang sama. Artinya, dialek adalah salah satu varian yang berbeda dengan varian lainnya, tetapi tetap berada dalam satu bahasa yang sama. Yang ketiga, dialek tidak harus mengambil semua bentuk ujaran dari sebuah bahasa. Para mahasiswa, dengan demikian, dialek memiliki perbedaan-perbedaan ujaran yang akan kita lihat dari unsur-unsur linguistik. Para mahasiswa, berikutnya kita bicarakan 3 jenis dialek berdasarkan pemakaiannya. 1. Dialek regional. 2. Dialek sosial. 3. Dialek temporal. Pengertian 3 jenis dialek tersebut kita uraikan berikut ini. 1. Dialek regional adalah variasi bahasa
berdasarkan perbedaan lokal atau tempat dalam suatu wilayah bahasa. Artinya, variasi-variasi bahasa tersebut terdapat atau berdasarkan wilayah yang berbeda. Berbeda wilayahnya di dalam suatu bahasa itu mempunyai perbedaan-perbedaan tipis dengan bahasa yang dituturkan dalam wilayah lain. Itulah yang kita sebut dengan dialek regional. Yang kedua adalah dialek sosial. Dialek sosial adalah variasi bahasa yang digunakan oleh golongan tertentu. Artinya, bahasa yang digunakan oleh para penutur dapat atau terjadi berbeda-beda tergantung kepada golongan atau status penuturnya. Berikutnya, yang ketiga adalah dialek temporal. Dialek temporal adalah variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok bahasawan yang hidup pada waktu tertentu. Dengan demikian, dapat diyakini berbeda waktu penuturnya, maka berbeda pula bahasa yang digunakan dari perspektif unsur-unsur linguistik. Perbedaan-perbedaan kecil itu dalam suatu bahasa bisa berbeda jika waktunya berbeda. Para mahasiswa, berikutnya kita akan menjelaskan konsep isolek dan idiolek. Hal ini penting untuk membicarakan dan perbedaannya dengan dialek yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Para mahasiswa, isolek adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada bentuk bahasa atau tuturan tanpa memperhatikan statusnya sebagai bahasa ataukah statusnya sebagai dialek. Artinya pula, isolek adalah istilah yang netral digunakan untuk menunjuk pada bahasa. Jadi, kita dapat menggunakan istilah isolek untuk mengacu kepada bahasa, dialek, ataupun subdialek. Ketiganya kita sebut dengan isolek. Berikutnya idiolek. Idiolek adalah ciri khas berbahasa seseorang. Artinya, idiolek adalah kekhasan bertutur seseorang yang berbeda dengan kekhasan bertutur penutur lainnya. Setiap penutur dimungkinkan terjadi perbedaan karena kekhasan bertutur seseorang. Itulah yang kita sebut dengan idiolek. Berikutnya kita bicarakan aksen dan logat. Aksen adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk cara penutur mengucapkan bunyi bahasa. Pelafalan khas yang menjadi ciri bertutur seseorang. Itulah yang kita sebut dengan aksen. Dapat juga dijelaskan aksen merupakan variasi bahasa secara fonetis dan atau secara fonologis. Para mahasiswa, berikutnya kita bicarakan logat. Aksen sering juga disebut dengan logat. Logat adalah cara mengucapkan kata yang khas. Para mahasiswa, berikutnya kita bicarakan pembatasan penelitian dialek. Pertama bisa kita lihat pembatasan bidang.
Pembatasan bidang dapat kita lakukan jika penelitian dialektologi kita batasi pada bidang fonologi dan leksikon sebagai misal. Namun demikian, kita bisa juga membatasi penelitian dialek pada bidang fonologi saja. Berikutnya yang kedua adalah pembatasan ruang lingkup. Penelitian dialektologi dapat juga kita batasi hanya pada ruang lingkup dialek tertentu saja. Para mahasiswa, artinya ruang lingkupnya kita batasi berdasarkan daerah atau wilayah. Berikutnya kita bicarakan ruang lingkup dialektologi. Ruang lingkup kajian dialektologi dapat kita lihat perbedaan bidang fonologi, perbedaan bidang morfologi, perbedaan bidang leksikon, perbedaan bidang sintaksis, dan perbedaan bidang semantik. Kajian perbedaan fonologi. Perbedaan tersebut adalah berupa perbedaan bunyi atau lafal dan dapat pula perbedaan fonem. Para mahasiswa, berikutnya kajian perbedaan morfologi. Perbedaan kajian morfologi tersebut adalah dapat kita lihat berdasarkan perbedaan afix, perbedaan pronomina, perbedaan kata penunjuk, dan sebagainya di bidang morfologi. Berikutnya adalah kajian perbedaan leksikon. Kajian perbedaan leksikon artinya adalah berupa perbedaan kata dalam bidang leksikon. Berikutnya kajian perbedaan sintaksis. Perbedaan tersebut atau perbedaan kajian sintaksis adalah berupa perbedaan struktur kalimat dan perbedaan struktur frasa. Berikutnya kajian perbedaan semantik. Perbedaan kajian semantik adalah berupa perbedaan makna dan makna tersebut masih mempunyai pertalian makna antara kata tersebut. Para mahasiswa, hal yang sangat penting nanti kita lihat di dalam kajian dialektologi adalah hal berikut ini. 1. Perbedaan bidang sintaksis dan perbedaan bidang semantik ini jarang atau sedikit ditemukan dalam penelitian dialektologi. Para mahasiswa, oleh karena itu kedua bidang ini sering diabaikan di dalam penelitian dialektologi oleh para peneliti bahasa. Dengan demikian, kajian penelitian dialektologi pada umumnya dilihat atau terutama dikaji perbedaan bidang fonologi, perbedaan di bidang morfologi, dan perbedaan di bidang leksikal. Namun demikian, bahkan kadang-kadang yang paling utama ditemukan di dalam dialektologi adalah perbedaan fonologi dan perbedaan leksikal saja. Karena bagian bidang perbedaan morfologi sangat sedikit ditemukan data-datanya. Para mahasiswa, demikianlah uraian bahasan kita tentang pengertian dan ruang lingkup dialektologi. Anda kami sarankan untuk menambah wawasan Anda dengan sumber-sumber lainnya. Para mahasiswa, bersua kembali untuk pertemuan yang kedua dalam mata kuliah dialektologi
dengan saya Profesor Dr. Ermanto SPDM Hum dalam saluran PVET, saluran kebanggaan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai